Welcome guys di channel gue RB. Nah, ternyata tuh kemarin tuh banyak yang suka gue bahas tentang video-video sejarah, bahas-bahas tentang sejarah wayang kulit. Nah, di video kali ini masih nggak terlalu jauh dengan video kemarin, masih ada kaitannya. Nah, coba tebak kali ini gue bahas apa. Nah, bagi kalian yang penasaran dengan video apa kali ini, tonton sampai habis ya guys ya. Kalau di film Marvel tuh ada Iron Man, Thor, sama Hulk. Nah, di dunia wayang juga ada tuh superhero-nya. Bedanya, kekuatan mereka bukan cuma otot atau sihir, tapi juga kebijaksanaan dan filosofi hidup. Nah, dari kisi-kisi di atas yang gue sebutin tadi, kira-kira kalian bisa nebak nggak gue akan bahas apa? Ya, hari ini gue akan bahas tentang tokoh-tokoh wayang yang paling legendaris. Dari kesatria ganteng sampai dewa yang nyamar jadi rakyat biasa. Nah, di dalam dunia wayang tuh ada tokoh-tokoh wayang tuh punya makna yang mendalam. Jadi, siap kenalan deh sama mereka. Yuk, kita mulai. Nah, pertama itu tuh ada Arjuna, si kesatria paling terkenal dari Pandawa. Dia tuh ganteng, kalem, jago memanah, dan digilai banyak dewi. Nah, tapi di balik ketenangannya tuh, Arjuna tuh sering banget bimbang. Dia tuh simbol manusia yang sadar diri. Dia tuh tahu apa itu kebaikan, tapi sering ragu pas harus ngambil keputusan besar. Makanya banyak adegan wayang yang nunjukin Arjuna belajar tentang keberanian dan tanggung jawab. Kalau Arjuna itu elegan, ini tuh ada sifat kebalikannya, yaitu Gatot Kaca, tapi bukannya di Mobile Legend. Nah, Gatot Kaca tuh kebalikannya. Dia tuh kuat, cepat, dan bisa terbang. Julukannya aja udah keren. Otot kawat, tulang besi. Tapi yang keren bukan cuma fisiknya. Gatot Kaca adalah simbol pengorbanan. Dia rela mati di medan perang buat melindungi kaumnya. Makanya banyak orang Jawa nganggep Gatot Kaca sebagai lambang keberanian dan loyalitas. Nah, ini bagian paling seru. 4 tokoh yang selalu bikin penonton ngakak, tapi juga mikir. Kalian bisa nebak apa itu? Ya, namanya Punokawan, yang itu tuh berjumlah 4 orang, terdiri atas Semar, Gareng, Petro, dan Bagong. Mereka tuh bukan kesatria, bukan dewa, tapi penasihat para raja. Kelihatan lucu,
tapi justru paling bijak. Yang pertama ada Semar, bapak dari semuanya. Katanya dia dewa yang nyamar jadi rakyat biasa. Semar tuh bijaksana, rendah hati, dan sering ngomel-ngomel tapi lucu. Filosofinya, orang sederhana bisa lebih bijak dari penguasa. Yang kedua, Gareng. Nah, Gareng tuh jalannya pincang, tangannya bengkok, tapi hatinya lurus dan lembut. Simbol bahwa kesempurnaan nggak diukur dari fisik. Yang ketiga ada Petruk. Petruk tuh tinggi, lucu, tapi terkadang nyebelin. Tapi dia tuh jujur orangnya. Dia sering jadi pengingat bahwa hidup itu nggak perlu terlalu serius, harus ada bercandanya gitu. Ya, yang terakhir ada si Bagong. Si polos yang suka ngomel asal, tapi sering justru ngungkap kebenaran orang lain yang orang lain tuh takut ngomongin gitu loh. Jadi jangan salah, Punokawan tuh kayak komika sekaligus filosof pada zaman dahulu. Nah, kalau yang di atas tadi itu simbol-simbol tentang kebaikan. Nah, kita sekarang lanjut ke tokoh yang paling sering dianggap jahat, yaitu ada Rahwana, Raja Raksasa dari Ngalengka. Dia tuh penculik Dewi Sinta. Tapi kalau kita lihat lebih dalam, Rahwana tuh bukan cuma jahat, dia tuh tragis. Dia cerdas, kuat, dan bucin banget sama Sinta. Tapi ambisinya tuh bikin dia cinta buta. Emang ya, cinta tuh kadang bikin buta. Iya, kok curhat bos. Rahwana ngingetin kita kalau keinginan yang berlebih bisa berubah jadi kehancuran. Yang menarik, semua tokoh wayang tuh kayak potongan kepribadian manusia. Ada sisi bijak kayak Semar, kuat kayak Gatot Kaca, tapi juga ambisius kayak Rahwana. Wayang ngajarin satu hal penting, gak ada manusia yang sepenuhnya baik ataupun sepenuhnya jahat. Yang terpenting tuh bagaimana kita bisa ngerti kapan kita harus jadi Arjuna dan kapan kita harus dengerin Semar dalam diri kita. Nah, jadi kalau nonton wayang lagi, jangan cuma lihat bayangannya ya guys ya, tapi lihat juga makna di baliknya. Mungkin di setiap toko wayang tuh mungkin ada cerminan dari kita sendiri. Nah, itu dia guys cerita hari ini. Nah, kalau kalian suka dengan konten budaya kayak gini, klik like, share ke temenmu, dan jangan lupa subscribe guys, biar nggak ketinggalan kisah wayang selanjutnya. Nah, nextnya kalian mau gue bahas apa nih? Mau masih tentang sejarah kah? Atau yang lainnya? Coba komen guys.